Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara begitu. Mungkin suatu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Tidak terima telah difitnah berselingkuh, Ridwan Kamil pun akan menempuh jalur hukum untuk melawan tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Lisa Mariana. Ridwan Kamil menyebut jika fitnah keji dari Lisa ini sudah pernah terjadi 4 tahun lalu dan saat itu Lisa sudah minta maaf karena tidak ada bukti bahwa kehamilan Lisa itu disebabkan olehnya. Kini ketika Lisa mengungkit lagi kasus ini, maka Kang Emil pun menggunakan hukum untuk melawan kebohongan Lisa itu. Pun Kang Emil mengklaim sudah punya bukti-bukti sangat valid yang akan diperlihatkan jika dibutuhkan. Nah, apakah salah satu bukti itu adalah hasil tes DNA? Karena rasanya netizen hanya akan percaya kalau tes DNA-nya diperlihatkan. Ya enggak guys? Yo guys, balik lagi bersama saya Tadanya Oku Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang ini. Perlu dites DNA anaknya ya guys. Katanya Ridwan Kamil klarifikasi soal dugaan perselingkuhan hingga sudah lahirkan anak. Fitnah keji bermotif ekonomi katanya guys. Waduh, kita lihat beritanya seperti apa ya dari Pak Ridwan Kamil ya. Kita lihat. Ya, Bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Ada yang bilang ini anaknya ini tuh mirip sama Pak Ridwan Kamil ya guys ya, sama siapa gitu nama anaknya, lupa aku guys. Nah, ini tadi udah ditelepon. Mirip katanya. Untuk masalah kalian mau judge aku apapun itu. Gua mau berkomentar sedikit kalau benar ini Pak Ridwan Kamil punya will ya atas pengakuan si wanita ini. Bahkan ini adalah diduga screenshotan dari video call mereka. Menurut gue memang perbuatan itu tidak dibenarkan, tapi gue tidak mendukung untuk menghakimi si wanitanya. Karena apa? Laki-laki ini enak di Indonesia ini, kalau terjadi kayak gini laki-lakinya aman, perempuan lainnya yang dibully gitu. Sudah berani bermain api, maka siaplah terbakar. Jangan mengorbankan orang lain begitu. Dan menurut gue ini adalah doa-doa dari si istrinya mungkin untuk bisa mendapatkan kelayakan hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Tapi ini harus dicek dulu faktanya benar tidak sampai terjadi pengakuan dari si orang tersebut, bukan hanya bukti-bukti yang tersebar sebagai isu gitu loh. Tapi menurut gue ketika lo berpacaran dengan suami orang, lo nggak perlu nuntut seharusnya. Lo udah terima konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau lo cinta mati dengan dia, ya menurut gue juga itu resikonya lo. Kenapa tidak dibicarakan di awal? Kalau memang lu siap menjadi yang kedua saja. Tapi kalau memang tidak siap menjadi yang kedua, kenapa lu harus sampai punya anak gitu? Ya lu pacaran aja sama dia gitu loh maksudnya, ya kan? Karena laki-laki itu ketika dia memang datang dengan status yang punya istri tapi tidak kenapa-kenapa, harusnya lu pertanyakan. Kecuali dia punya masalah dengan hubungannya, maka lu jangan menjadikan yang kedua, tapi suruh dia menyelesaikan permasalahan yang ada di sana dan menjadikan lu yang pertama. Begitu kira-kiranya. Nanti gue sambung lagi ya. Semangat untuk kalian semuanya lah. Gue nggak ngerti nih bagaimana rumah tangga orang. Perselingkuhan Ridwan Kamil. Aduh, kalian percaya nggak sih guys? Coba kita berpikir tenang ya. Kita analisa nih pagi-pagi jadi nih mata saya. Coba ya, perempuan ini siapa sih? Kalian tahu dong tipikal perempuan ini seperti apa, ya kan? Kedua, emang ada seorang RK bisa gitu ya? Mungkin bisa juga, mungkin. Tapi kalian jangan terpancing ya guys. Kita harus berpikir beneran gitu loh. Mana ada sih perempuan baik-baik mau sama suami orang, ya kan? Nah, terlepas itu orang itu hamil atau tidak, itu aja udah menunjukkan bahwa dia bisa menghalalkan segala cara gitu ya. Ya ini disclaimer dulu ya, saya tidak menyudutkan siapapun, tapi kita berpikir real thinking saja gitu. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu ya hubungan diam-diam di luar dari pengetahuan pasangannya, ya nggak sih? Tapi yang jelas kita jangan membuat praduga tak bersalah ya guys. Jangan sampai bumerang gitu untuk karirnya si Kang Ridwan gitu, karena menurut saya itu sih pengalihan isu guys. Nah kalau aku sih lebih condongnya ke sana, karena kan pengalihan isu ya. RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan korupsi, tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu, bisa saja terjadi seperti itu guys.
Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Pratatya seakan sedang dihantam balok es besar terkait isu selingkuh dengan model dewasa Lisa Mariana. Lisa mengungkapkan pengalaman asmaranya yang diduga dijalin bersama Ridwan Kamil. Namun makin kesini, nafkah untuk anak tidak diberikan sehingga Lisa pun buka suara di publik. Lisa mengunggah semua kisah hidupnya berkaitan dengan Ridwan Kamil di story Instagram. Namun tak lama kemudian, Ridwan Kamil pun menegaskan bantahan dan tak ragu membawa kasus itu ke meja hijau. Di sisi lain, Atalia Praratya sedang sibuk dengan agenda pramuka di Jawa Barat. Atalia membagikan keseruan aktivitasnya di story Instagram. Namun di balik itu, ada narasi yang menjadi sorotan publik. Atalia menuliskan soal perpisahan dan melepaskan pada postingan tersebut. Narasi perpisahan ini bukan mengacu pada problem rumah tangganya bersama Ridwan Kamil dan hanya ditujukan pada keluarga pramuka Jawa Barat. Waduh guys. Menempuh jalur hukum atas pernyataan yang dituduhkan oleh LM tersebut. Ada 3 poin yang disampaikan Nurdin terkait tuduhan yang dilayangkan LM terhadap Ridwan Kamil. Nurdin menilai pengakuan yang tidak mendasar itu berdampak pada hukum. Kemudian ia mengatakan bahwa pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat tersebut mengarah ke fitnah pembunuhan karakter. Namun saat disinggung soal kasus apa yang terjadi 4 tahun lalu, Nurdin enggan menjelaskan secara detail. Menurutnya, semua sudah diklarifikasi oleh RK yang diunggah melalui feed akun Instagramnya pada Kamis 27 Maret 2025. Pihaknya pun meminta agar yang bersangkutan bersedia untuk memberikan bukti-bukti serta dapat ditampilkan jika diperlukan. Waduh guys. Nah ini ternyata guys, ini dalangnya terseret isu Ridwan Kamil, hamil Lisa Mariana, Natalie Holzker. Gue cuman apa nih guys? Natalie Holzker buru-buru klarifikasi usai namanya terseret dalam isu Ridwan Kamil yang menghamili wanita bernama Lisa Mariana guys. Nah, kita lihat lagi, Lisa Mariana sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tahun 2021 dari kedekatannya dengan Pak Ridwan Kamil. Namun di salah satu pernyataan Lisa menjelaskan bahwa dirinya berterima kasih pada Natalie Holzker yang sudah banyak membantunya guys. Waduh, membantu apa nih ya? Natalie juga menegaskan soal hubungannya dengan Lisa bukanlah teman akrab. Ia mengaku membantu Lisa karena merasa empati melihat keadaannya. Seperti itu guys. Waduh, awas terjebak dulu. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang beredar di media sosial mengenai seorang perempuan yang mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan dirinya. Ridwan Kamil menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi. Wah, maksud dari motif ekonomi itu kayak gimana ya guys ya? Apakah benar ya yang dikatakan tadi Lisa Gading itu bahwasanya ini adalah pengalihan isu ya terkait Pak Ridwan Kamil? Kan kemarin ada ini ya kasusnya yang korupsi di Bank BJB itu ya guys ya. Apakah untuk mengalihkan isu itu guys, jadi ada gosip seperti ini disengaja gitu ya? Kita nggak ada yang tahu ya. Kita lihat lagi di video selanjutnya nih guys. Tolong ya, tolong banget untuk para stasiun TV dan juga para YouTuber, jangan ada yang ngundang si enong-enong ini buat masuk podcast. Jangan dikasih panggung, template-nya udah jelas, nanti datang ke podcast, nangis-nangis, dikasih tisu. Aku tuh sebenarnya ini, aku tuh sebetulnya itu. Enggak, lo tetap pelakor. So ya, intinya tidak ada yang namanya keadilan untuk pengganggu rumah tangga orang. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih podcast, jangan tiba-tiba dijadiin BA. BA. Oh, anak lucu ini nggak diakui kak lainnya. Emang mirip sih kadang sekilas. Tapi mirip ibunya juga ya. Pukulin. Aduh. Sekarang pakai. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ini beritanya hoax? Apakah benar Pak Ridwan Kamil berselingkuh dengan perempuan ini guys? Ya, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar.
Ada yang bilang bisa saja melakukan tes DNA, tapi kan zaman sekarang ya semuanya bisa dipalsuin ya guys ya. Apakah benar, apakah enggak nih? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.